Soal militer, kita harus berbangga hati kepada Indonesia karena masuk ke dalam peringkat 12 yang memiliki angkatan perang terbaik di dunia. Meski begitu, pencapaian Indonesia di dunia militer tidak bisa disepelekan. Bahkan menurut statistik, Indonesia dapat menang telak ketika melawan negara-negara kelas berat. Tentunya hal itu tidak mudah untuk didapat dan salah satu faktor pendukung yang menentukan kekuatan militer Indonesia adalah sumbangsi produk alutsista dalam negeri. Berikut Novel telah merangkum deretan produk alutsista unggulan dalam negeri yang semakin membuat militer Indonesia kuat di mata dunia. Pertama, alutsista hasil karya PT Pindad. Pindad bisa dikatakan menjadi bengkel angkatan daratnya Indonesia. Berbagai macam alutsista dibuat untuk pertahanan tentara Indonesia. Seperti APC Anoa 6x6, di mana kendaraan taktis ini telah dipakai banyak negara dan juga mengantongi lisensi dari organisasi PBB. Ada pula SPR-3, sebuah senapan bidik yang membuat heboh dunia gara-gara mampu menembus plat baja tank yang tebal. Tidak ketinggalan, kendaraan taktis yang diberi nama Komodo memiliki spesifikasi yang mumpuni dari segi mobilitas maupun keamanan. Kualitas dari produk-produk tersebut membuat Pindad semakin baik dan masuk standar dunia. Bahkan mayoritas negara di dunia telah mengakui hasil karya PT Pindad yang sangat mumpuni. Kedua, karya besar PT PAL bagi Bahari Indonesia. PT PAL atau Penataran Angkatan Laut memang sudah terkenal sejak dulu sebagai produsen hal-hal yang berhubungan dengan kelautan, termasuk soal pertahanan dan militer. Ada banyak hasil PT PAL yang berkualitas baik, misalnya saja kapal cepat rudal kelas 60 meter yang membuat pertahanan bahari Indonesia semakin disegani. Perusahaan ini pun telah menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuat kapal selam khusus. Ketiga, pesawat-pesawat mumpuni alat PT Dirgantara Indonesia. PT DI telah terkenal dengan hasil karyanya, bahkan banyak negara yang menggunakan produk perusahaan ini seperti Korea Utara, Malaysia, Brunei, Thailand, dan masih banyak lagi. Karyanya yang paling fenomenal adalah CN-235, pesawat pengangkut luar biasa yang bisa digunakan untuk patroli. PT DI pun terus berinovasi dalam menciptakan karya terbaik yang diwujudkan dengan kerjasama bersama Korea Selatan dalam menciptakan pesawat siluman KF-AX yang diperkirakan akan dapat digunakan dalam waktu dekat. Keempat, senjata roket mematikan buatan Lapan. Perusahaan Lapan turut menyumbang alutsista dalam negeri dengan menciptakan roket RX-420. Roket andalan ini pernah membuat negara tetangga ketar-ketir karena memiliki daya hancur yang mengerikan. Saat ini pun Lapan tengah mengembangkan RX-550, roket evolusi dari versi lama dengan kemasan baru, baik daya ledak maupun jarak tempuh yang jauh. Kelima, peralatan militer super canggih dari PT LAN. Lembaga Elektronik Nasional memang jarang terdengar, namun hasil karyanya tidak dapat disepelekan. Mereka mampu membuat komputer canggih dan alat komunikasi yang anti-sadap untuk militer Indonesia. Itu dari deretan alutsista dalam negeri yang tidak kalah baik dengan kualitas dunia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia nanti justru bisa menjadi salah satu negara produsen senjata paling disegani selain Amerika Serikat atau Rusia. Bicara soal perang, tentu yang muncul dalam benak adalah hal-hal bermakna negatif. Perang Dunia Pertama dan Kedua misalnya. Hampir semua negara terlibat dalam aksi ini. Tapi tahukah Anda bahwa dalam sejarah juga pernah ada perang yang mungkin jauh dari makna perang sesungguhnya? Aneh dan unik untuk sebutan perang. The Pig War. Ini terjadi pada tahun 1859 antara Inggris dan Amerika. Keduanya terlibat dalam konflik perebutan wilayah Pulau San Juan. Istilah Pig War sendiri bermula ketika peristiwa aksi baku tembak itu justru berhasil membidik seekor babi. Tak ada korban jiwa dalam Pig War ini selain seekor babi. Entah bagaimana bidikan pada babi ini justru menghentikan konflik rebutan Pulau San Juan. Sebuah perang tak kalah unik terjadi tahun 1969 yang melibatkan El Salvador dan Honduras. Pemicunya adalah masalah imigrasi. Perang ini dikenal dengan Football the War karena terjadi bersamaan dengan babak kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Utara. Ketika itu Amerika bahkan turun tangan untuk gencatan senjata antara El Salvador dan Honduras. Uniknya lagi, usai perang tersebut, El Salvador berhasil mengikuti kejuaraan Piala Dunia tahun 1970.
Moldovan dan Transnistrian adalah dua negara berbeda yang bermusuhan akibat jatuhnya Uni Soviet. Karena bermusuhan, maka kedua negara ini saling berperang dan melawan. Namun, sebuah pemandangan unik dan menggelitik adalah para perwira masing-masing negara yang bermusuhan dan bersahabat. Sebenarnya, para perwira adalah teman dan saling mengenal sejak lama. Namun karena mandat dan kewajiban profesi, maka mereka harus patuh. Saat perang mereka saling serang, namun malam harinya mereka duduk bersama layaknya keluarga. Great Emu War adalah perang yang terjadi pada tahun 1939 dan melibatkan militer Australia melawan burung. Ini dilatar belakangi oleh emu yang sering masuk dan merusak lahan pertanian. Di bawah pimpinan Mayor Meredith, Australia melakukan gencatan senjata dengan menembaki kawanan burung. 10.000 peluru yang ditembakkan kepada kawanan burung tak ada yang tepat sasaran. Great Emu War ini menyebabkan 20.000 burung tewas sia-sia. Sang mayor pun akhirnya menghentikan serangan dan mundur. Jika biasanya perang terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, lain cerita dengan The Anglo-Zanzibar War. Perang ini hanya berlangsung selama 40 menit. Pemicunya adalah aturan Inggris yang mewajibkan terpilihnya Sultan harus dengan persetujuan konsul Inggris. Kala itu, Sultan Khalid bin Bargash menentang perintah pihak Inggris hingga menimbulkan konflik. Inggris marah dan menyerang 500 pasukan Sultan. Dalam keadaan terjepit, yaitu setelah perang berjalan selama 40 menit, Sultan Khalid menyerahkan diri. Racun sering dijadikan senjata ampuh untuk tindak pembunuhan. Tak perlu senjata tajam atau korban mengeluarkan darah, racun bisa membunuh manusia dalam hitungan detik. Dari begitu banyak racun, berikut racun paling berbahaya yang sanggup menghentikan hidup manusia. Risin. Ini adalah jenis racun yang pernah dipakai untuk membunuh para pembangkang di Bulgaria, Georgi Markov, yang diasingkan ke London. Gejala yang dialami bagi seseorang yang kena racun ini adalah demam tinggi selama 3 hari berturut-turut. Ini pula yang dialami oleh Markov ketika itu, hingga kemudian ia meninggal. Dari hasil otopsi ditemukan bola kecil yang terbuat dari paduan iridium di bagian paha. Kemudian itu ditembak dengan senapan angin. Risin sendiri berasal dari tanaman Ricinus communis dan bisa membunuh orang jika dihirup atau disuntikan. VX adalah racun saraf buatan yang muncul dari penelitian tentang insektisida di awal tahun 1950-an. Terbukti mengandung racun, VX pun batal digunakan untuk bidang pertanian. Dalam perkembangannya, VX justru digunakan untuk membunuh orang. Cara kerja racun mematikan ini adalah dengan menghambat transmisi saraf antar sel hingga kontraksi otak menjadi tidak terkendali dan korban mati karena sesak napas. Aum Shinrikyo asal Jepang adalah salah satu korban yang tewas akibat racun VX. Tak hanya manusia, VX juga bisa membunuh hewan dengan cepat. Hal ini terjadi pada tahun 1986 di Amerika Serikat saat 4.000 domba ditemukan mati. Inilah transportasi publik tercepat dan mengagumkan. Kereta Magnetically Levitated. Guys, negara Jepang memang nggak pernah puas nih dengan teknologi ciptaannya. Walaupun sudah memiliki kereta peluru bernama Shinkansen, ternyata Jepang nggak kapok untuk berinovasi. Kini negeri matahari terbit ini telah merancang kereta Magnetically Levitated alias kereta api yang mengambang secara magnetis. Dibanding kereta peluru, kereta maglev ini memiliki perbedaan nih, yaitu kecepatan, masinis, dan teknologinya. Kecepatan maglev bisa mencapai 500-an km per jam. Sedangkan kereta Shinkansen kecepatannya sekitar 350 km per jam. Jika ada di Indonesia, dengan menggunakan kereta maglev, jarak Jogja-Jakarta bisa ditempuh hanya dalam waktu sejam. Gokil nggak tuh? Dan uniknya guys, masinisnya nggak ada di dalam rangkaian kereta. Semua masinisnya yang menggerakkan kereta ini berada di depan komputer di pusat pengendalian. Karena dengan mata normal, hampir mustahil melihat trek rel dengan jelas pada kecepatan 500 km per jam. Sebagai gantinya akan dipasang kamera di depan untuk memonitor jika ada objek yang membahayakan di depan kereta.
Meskipun berjalan tanpa roda, alasan kereta maglev ini bahkan bisa lebih cepat dari Shinkansen adalah karena memanfaatkan gaya magnetik pada relnya sehingga terangkat sedikit ke atas dan gaya dorongnya dihasilkan oleh motor induksi yang mampu mengeluarkan tenaga hingga 650 km per jam. Superbus. Selain kereta, transportasi umum yang punya kecepatan kenceng banget adalah bus. Tapi bukan sembarang bus nih guys. Bus yang diberi nama Superbus ini memiliki ukuran yang panjang banget dan menyerupai limosin. Dilansir dari Emirates247.com, Superbus ini merupakan bis inovatif karya negeri Belanda yang bisa menjadikan alternatif transportasi publik andalan di masa depan karena bentuknya yang dinamis. Ide Superbus ini pertama kali muncul dari astronot pertama Belanda yang juga pionir dalam bidang ekoteknologi, Hugo Ockels, dan seorang insinyur asal Italia, Antonio Terzi, pada tahun 1980. Superbus sendiri menerapkan konsep sustainability mobility di mana pengembangan teknologi dan inovasi ditanamkan pada kendaraan ini. Meskipun berbentuk memanjang, nyatanya Superbus bisa melaju hingga kecepatan 250 km per jam. Wah, ngebut banget ya guys! Dengan panjang 15 meter, Superbus ini mampu menampung hingga 23 orang penumpang dan didukung dengan 8 pintu di masing-masing sisinya untuk mempermudah akses keluar masuk penumpang. Keren ya, jadi pengen ikutan naik deh. Hyperloop. Nih guys, kalau transportasi yang satu ini bentuknya sih seperti kereta ya. Tapi ini merupakan pod kapsul yang bernama Hyperloop yang nantinya akan digunakan sebagai bagian dari layanan transportasi publik di Dubai. Yang membuat Hyperloop ini adalah perusahaan transportasi asal Amerika Serikat yang dipimpin Elon Musk, yaitu Virgin. Pada Februari 2018 lalu, mereka merilis sebuah prototipe pod yang nantinya bisa membawa penumpang dengan kecepatan mencapai 1.200 km per jam guys. Dilansir dari Daily Mail, rancangan Hyperloop dibuat dengan gesekan yang minim, sehingga Hyperloop bisa dengan cepatnya melintasi 140 km hanya dalam waktu 12 menit aja. Baru duduk udah nyampe ya guys. Selain cepat, Hyperloop juga canggih banget karena nggak perlu menggunakan supir untuk menjalankannya. Hyperloop sendiri ditargetkan sudah bisa direalisasikan pada tahun 2020 nanti. Bahkan di Indonesia juga bakalan kedatangan Hyperloop loh guys. Pasti bakalan keren banget deh kayak di Wakanda. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah sebuah tempat yang digunakan untuk membina napi dalam menjalani hukumannya. Di tempat ini napi akan dilatih beberapa hal hingga akhirnya keluar dalam kondisi yang bagus secara mental dan kelakuan. Sayangnya, lapas juga merupakan tempat paling ngeri karena di dalamnya banyak sekali penjahat. Bahkan, ada yang sudah membuat geng hingga kadang membuat polisi jadi kesulitan mengaturnya. Kekacauan dan kerusuhan pun tak bisa dihindari. Bahkan, lapas menjadi semakin mencekam karena ada korban terluka dan meninggal dunia. Kerusuhan lapas Kerobokan Bali 2012. Meski tidak sampai membuat banyak orang terluka parah dan meninggal dunia, kerusuhan yang terjadi di LP Kerobokan Bali cukup mendapatkan banyak perhatian. Kerusuhan ini diduga terjadi akibat adanya perlakuan yang tak baik dari para sipir penjara. Pembedaan perlakuan ini membuat ada kejadian saling tusuk antara napi hingga keributan semakin meluas. Kerusuhan awalnya mereda sejenak, namun sehari kemudian terjadi pembakaran gedung LP hingga membuat polisi kesusahan. Saat kebakaran semakin meluas, 1.000 napi diisolasi dan tak bisa kabur. Jika mereka berniat kabur, maka polisi menerapkan tembak di tempat apapun alasannya. Setelah kebakaran reda, beberapa napi akhirnya dipindahkan ke LP di Klungkung, Bali, dan Jawa Timur. Kerusuhan lapas Pasir Putih Nusa Kambangan. Provokasi adalah hal paling mengerikan yang terjadi dalam sebuah lapas. Provokasi akan menjadi sebuah bencana hingga kerusuhan parah yang bisa terjadi bahkan di lapas paling ketat di Indonesia sekalipun, yakni Nusa Kambangan. Di tempat ini, napi kelas kakap dipenjara dalam satu tempat. Kerusuhan di Nusa Kambangan terakhir kali terjadi pada tahun 2008 silam. Saat itu, terpidana mati asal Nigeria membakar lapas secara membabi buta. Selain mereka juga mempengaruhi napi lain untuk ikut membantu. Akhirnya, ratusan polisi diturunkan untuk mengamankan penjara yang terletak di tengah lautan ini. Brasil memang tercatat sebagai salah satu negara yang kerap dikritik karena buruknya sistem penjara, serta berbagai kerusuhan mematikan yang pernah terjadi di dalam penjara.
Salah satu kerusuhan penjara yang paling menyita perhatian warga dunia dan internasional adalah Carandiru Massacre atau pembantaian Carandiru. Pembantaian Carandiru terjadi di penjara Carandiru di San Paulo pada 2 Oktober 1992. Kerusuhan awalnya dipicu oleh konflik antar dua kelompok yang bertarung setelah pertandingan bola. Jumlah korban tahanan yang tewas mencapai sekitar 150 tahanan. Terkadang, Anda pasti tidak habis pikir dengan kasus kriminal yang ada di Indonesia. Setiap harinya, selalu ada kasus baru yang akan membuat Anda mulai membandingkan negara ini dengan negara tetangga. Namun, rasa syukur bisa tinggal di Indonesia nampaknya akan meningkat setelah Anda melihat negara-negara berikut yang ternyata kriminalitasnya membuat tercengang. Venezuela. Dalam 10 tahun ini, Venezuela memiliki kasus kriminalitas yang sangat parah. Tindak kriminalitas yang terjadi di Venezuela diantaranya adalah pembunuhan, penculikan, dan narkoteroris. Di mana lebih dari 50 orang dari 100.000 orang terbunuh setiap tahunnya di negara ini. Selain itu, penculikan juga sering terjadi, di mana tindakan penculikan dilaporkan terjadi setiap 6 jam sekali. Tidak hanya itu, kekerasan terhadap wisatawan mancanegara pun kerap terjadi dan sudah menjadi hal yang biasa. Terlalu tingginya kriminalitas ini membuat masalah serius terutama di kesejahteraan masyarakatnya. Afrika Selatan. Sejarah pernah mencatat bahwa ada setidaknya hampir 50 kasus pembunuhan di setiap harinya. Satu anak diculik setiap 5 jam dan 1 dari 3 perempuan mengalami pemerkosaan. Kasus kriminalitas yang tinggi di Afrika Selatan ternyata juga akibat dari lambannya kinerja polisi di negara tersebut. Hal ini membuat polisi dianggap sudah tidak memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Bahkan, beberapa masyarakat pun lebih memilih menggunakan jasa pengamanan swasta untuk keamanan perusahaan mereka. Setiap negara tak henti membangun infrastruktur negaranya. Jalan, bendungan, hingga sejumlah bangunan lain jadi bukti eksistensi dan evolusi manusia yang terus berkembang. Proyek besar-besaran menyedot tenaga manusia yang juga tak main-main. Sayangnya, beberapa mega proyek tak jarang membawa petaka bagi para pekerjanya. Death Railway atau rel kereta maut di Burma. Ini merupakan proyek pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Myanmar dan Thailand. Death Railway adalah saksi bisu kekejaman tentara Jepang pada para pekerja. Dengan panjang 420 km pada medan sulit, tak kurang dari 106.000 nyawa melayang dalam kerja paksa yang dimulai sejak tahun 1942 atau masa kependudukan Jepang di Myanmar. Korban tewas tak hanya buruh penduduk asli Myanmar, tapi juga para tahanan perang dari Amerika, Inggris, dan Belanda. Death Railway sendiri kini dijadikan objek wisata sejarah karena tragedi di baliknya. The White Sea menghubungkan Laut Putih dan Danau Onega, merupakan jalur pintas untuk mempersingkat waktu pelayaran Laut Baltik. Meski dibangun dalam waktu singkat yaitu 2 tahun, pada 1931 hingga 1933, The White Sea atau yang dikenal dengan Kanal Laut Baltik juga menelan korban jiwa dari para pekerja. Setidaknya 100.000 pekerja tewas dalam pembangunan mega proyek ini. Para pekerja yang tewas dalam proyek ini bukan saja karena kecelakaan, tetapi juga karena aksi kekerasan atau penyiksaan, serta kekurangan nutrisi hingga menimbulkan berbagai penyakit. Menelan banyak korban dalam waktu singkat, mega proyek ini sempat mencuri perhatian dunia. Ryugyong Hotel di Korea Utara. Struktur megah bangunan ini mendapat julukan Hotel of Doom atau Hotel Malapetaka. Bukan tanpa alasan, pasalnya membangun hotel berbentuk piramida megah setinggi 105 lantai ini telah menelan korban jiwa. Hotel dibangun selama 26 tahun dengan kepemimpinan yang diktator pada para pekerja. Hotel ini semula direncanakan akan jadi menara tertinggi di dunia, namun karena pembangunan yang lama membuat mega proyek ini keburu kesusul oleh pembangunan menara tertinggi di negara lain. Setelah selesai pembangunan pada 2013, hotel ini baru dibuka, tapi sepi pengunjung.
Jalan Raya Karakoram dikenal dengan sebutan Jalan Tol Persahabatan yang menghubungkan antara China dan Pakistan. Jalan ini dibangun di ketinggian 4.693 meter dan melintas 3 pegunungan besar. Suksesnya mega proyek ini tak luput juga dari kisah tragis para pekerja. Konon pembangunan yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1979 diperkirakan 1.300 pekerja tewas. Diduga mereka tewas akibat tak tahan dengan kondisi medan yang ekstrim di Gunung Karakoram dengan ketinggian 400 meter. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur dari TNI Angkatan Darat yang dikenal sebagai pasukan elit paling disegani di dunia. Berbagai operasi militer yang dilakukan Kopassus selalu membawa kesuksesan. Ingin tahu operasi militer apa saja yang dilakukan oleh Korps Baret Merah ini? Berikut adalah 6 operasi yang paling menegangkan yang melibatkan Korps Baret Merah Kopassus. Operasi Seroja. Luhut Binsar Panjaitan menjadi saksi momen langka Operasi Seroja. Pada tahun 1975, beliau terbang selama 6 jam dari Lanut Iswahyudi Madiun menuju kota Dili, Timor Timur. Mereka dihadapkan pada situasi yang menuntut kesiapsiagaan. Ketika mereka hendak terjun dari pesawat, musuh langsung mengarahkan tembakan ke prajurit Kopassus. Mantan Komandan Kompi Asatgas Nanggala 5 di kota Dili ini menceritakan betapa lelahnya para prajurit yang setiap hari harus membawa senjata lengkap dan menggendong ransel seberat 35 kg. Ada tembakan, pesawat belok, ada prajurit yang masuk di laut. Ini suatu momen yang benar-benar membuat kita teringat semua bagaimana operasi ini dilakukan. Gagah berani, tapi tidak terencana dengan baik, kata Luhut Binsar Panjaitan. Bekuk Menteri GAM. Mayor Sutioso memimpin operasi Sandi Yuda di Aceh, bertugas untuk menangkap semua petinggi GAM secara hidup-hidup sekitar tahun 1978. Kopassus yang diterjunkan hanya terbatas dan hanya pasukan pilihan. Mereka juga harus jago menembak, bernyali besar, cerdik, serta pandai mengambil hati masyarakat. Momen paling dramatis dari operasi ini ketika penangkapan Menteri Keuangan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yaitu Tengku Muhammad Usman Lampoh Awe. Sutioso menyamar menjadi sopir dari si pengusaha. Dia pun menjemput Usman di persembunyiannya bersama sang pengusaha dan juga sekretarisnya. Kemudian mengajak Usman untuk mengambil uang di hotel. Momen menegangkan setiap detik pun berlalu. Sutioso sudah mengokang pistol dan menyembunyikannya di balik jaket. Anggota lain telah siaga 75 meter dari lokasi. Dalam biografi Sutioso The Field General, totalitas prajurit para komando, tertuang kisah rencana penyamaran untuk membekuk GAM. Serang KKB dan akhiri penyanderaan Papua. Kopassus Rider melakukan operasi senyap menyerang KKB dan mengakhiri penyanderaan Papua pada Jumat 17 November tahun 2017. 13 anggota pasukan khusus menyusup secara perlahan dengan terus berkoordinasi dengan posko di Kodam Cendrawasih menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Bersama 30 pasukan elit Batalion 751, Rider bertugas untuk merebut Camp Kimberley, serta didukung oleh pasukan Yonif 754 garis miring EMK yang menyekat dan mengamankan ring luar. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB selalu dipantau oleh pesawat pengintai tanpa awak milik TNI Angkatan Udara dan Satuan Radar 243. Setelah terdengar ledakan dan tembakan sniper,
Anggota Kopassus segera membuka serangan kilat pada kelompok bersenjata yang berkumpul di dekat kandang babi. Kurang dari 2 jam semua target sudah berhasil dikuasai, kata Kapendam Cendrawasih Kolonel Muhammad Aidi. Bebaskan Sandra. Kopassus kembali menuai pujian dari operasi pembebasan Sandra di belantara Papua. Selama 130 hari, Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah memberi mimpi buruk pada 12 peneliti tim Lawrence yang mengumpulkan data di Mapenduma, Papua. Pada Senin 8 Januari tahun 1996, ratusan anggota OPM yang dipimpin oleh Daniel Yudas Kagoya menculik mereka dari base camp-nya. Kasus yang mencuat menjadi pemberitaan di berbagai negara karena melibatkan warga negara asing. Para sandera dibawa belusukan ke belantara hutan Papua dan mereka kekurangan makanan hingga beberapa di antara mereka menjadi sakit. Prabowo Subianto, Komandan Jenderal Kopassus, ditunjuk untuk menjadi komandan. Bersama pasukan Batalion Lintas Udara, Kostra 330, dan pasukan penjejak, terdiri dari putra-putra Irian milik Kodam Cendrawasih. Prabowo mempersilahkan tim International Committee of the Red Cross atau Palang Merah Internasional untuk melakukan perundingan dengan OPM karena ada salah seorang sandera yang tengah hamil. Sayangnya, perundingan pun berliku dan menempuh jalan buntu. Akhirnya, 2 orang sandera dibunuh menggunakan kapak pada tanggal 15 Mei. OPM berniat membunuh seluruh sandera Indonesia dan tetap menyandra para warga negara asing. Pasukan pimpinan Kapten Agus Rohim menemukan pembalut wanita dan juga permen yang tercecer di dalam hutan untuk terus mencari jejak OPM. Prabowo bersama tim berkekuatan 25 orang pun bertahan di hutan dan berhasil mengamankan lokasi dan mengevakuasi para korban. Para peneliti pun akhirnya bisa menghirup napas lega. Saat ini, hampir setiap momen selalu diabadikan dalam sebuah foto. Tujuannya tentu saja agar kita bisa melihat dan mengenang momen tersebut. Tetapi, ada juga foto yang memiliki latar belakang mengerikan yang justru akan membuat yang melihatnya merasa merinding. Seperti apa foto-foto dengan latar belakang mengerikan tersebut? Foto astronot. Foto seram dengan latar belakang mengerikan adalah sosok astronot misterius dalam sebuah foto. Jim Templeton bermaksud mengambil foto putri kecilnya ketika sedang bermain di sebuah danau. Saat mengambil foto, Jim Templeton tak merasakan melihat sesuatu yang aneh di sana. Tetapi keanehan muncul ketika ia melihat hasil foto yang telah dicetak. Di belakang putrinya yang tersenyum manis, terdapat sosok misterius mirip seseorang yang mengenakan baju astronot. Padahal ia yakin tak ada siapapun di sana, apalagi menggunakan kostum astronot yang mencolok. Jim Templeton yakin orang yang mencetak foto tersebut tidak mengedit film dari kamera analognya. Meski penasaran, namun ia tak juga mendapatkan penjelasan logis terkait sosok misterius tersebut. Foto sebelum bunuh diri massal. Foto seram dengan latar belakang kisah mengerikan adalah foto kebersamaan pengikut aliran sesat bernama People's Temple di Johnstone, Guyana. Melihat foto-foto ini, tentu tak mengira kalau akan ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Mereka semua tampak bahagia, tersenyum ketika berfoto bersama. Seorang pria bernama Jim Jones telah membuat sekitar 913 warga Johnstone, Guyana bunuh diri secara bersamaan. Ia telah mencampurkan cairan sianida yang dikemas dengan ekstrak anggur yang menjadi minuman utama dalam pertemuan para pengikut sekte sesat ini. Jim Jones sendiri adalah pemimpin aliran sesat ini dan meminta pengikutnya setia dengan melakukan bunuh diri massal. Peristiwa ini pun terjadi di tahun 1978. Tahukah Anda kalau ternyata sebagian besar orang ini meminum racun tersebut dengan sukarela, sementara lainnya dilakukan dengan todongan senjata? Foto-foto ini merupakan foto dengan latar belakang cerita paling mengerikan. Wanita berbaju hitam. Wanita dalam foto ini bernama Regina Kai Walters.
Sekilas seperti tidak ada hal yang mengerikan dalam foto ini. Selain itu, ia terlihat tidak suka atau belum siap untuk difoto serta menggunakan baju yang tidak sesuai dengan usianya. Tetapi ternyata yang terjadi setelah pengambilan foto ini sangatlah tragis. Regina ternyata adalah gadis yang diculik oleh seorang pria bernama Robert Ben Rhodes. Pria psikopat ini membawa Regina ke sebuah bangunan kosong yang dulu digunakan untuk peternakan. Penculik itu juga memaksa Regina yang berambut panjang memotong rambutnya menjadi sangat pendek, lalu memakaikan baju dan sepatu hitam. Robert juga dengan sengaja mengambil foto Regina. Terlihat bagaimana wajah marahnya serta ketakutan karena dipaksa oleh penculik. Setelah melakukan semua yang diminta, Regina mendapatkan penyiksaan sebelum akhirnya dibunuh. Pangkalan militer menjadi fasilitas yang umumnya digunakan sebagai pusat komando militer, tempat latihan ataupun ajang pembuktian kekuatan pasukan tentara. Dalam beberapa kasus, terkadang pangkalan militer digunakan untuk meneliti atau membuat senjata rahasia. Tak mengherankan jika beberapa pangkalan militer pernah dirahasiakan oleh pemerintahnya. Dan berikut deretan pangkalan militer yang paling rahasia di dunia. Pertama, Dugway Proving Ground Amerika, merupakan pangkalan militer Angkatan Darat Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1942 untuk menguji senjata biologis dan kimia di lingkungan yang aman serta terisolasi dari dunia luar. Tepatnya berada di gurun sebelah barat daya Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. Dari tahun 1951 hingga 1969, para ilmuwan telah meneliti ribuan bakteri dan virus yang menyebabkan sakit pada manusia, hewan maupun tumbuhan di sekitar lokasi. Bahkan pada tahun 2015, laboratorium Dugway telah mengirim virus antraks ke beberapa lokasi di Amerika. Salah satu surat kabar Amerika pernah mengabarkan bahwa Dugway digunakan juga untuk menyimpan UFO atau Area 51 yang baru. Kedua, Pine Gap Australia digunakan sebagai pangkalan militer rahasia untuk mengawasi satelit Amerika dan Australia. Terletak sekitar 18 km dari barat daya kota Alice Springs, Australia dan dijalankan oleh CIA NSA bekerja sama dengan pemerintah setempat. Dibangun pada tahun 1970-an dan masih aktif hingga saat ini. Di era Perang Dingin, Pine Gap dimanfaatkan untuk melacak informasi Soviet dan China hingga berlanjut pada Perang Teluk di tahun 1991. Ketiga, Parton Down, Inggris, merupakan pangkalan militer rahasia milik Departemen Pertahanan Inggris, letaknya tepat di timur laut desa Parton, dekat Salisbury. Pertama kali dibangun pada tahun 1916. Saat Perang Dunia Pertama meletus, laboratorium Parton Down telah melakukan penelitian dan mengembangkan senjata kimia seperti klorin, gas mustard, dan fosgen. Dilaporkan juga pada Perang Dunia Kedua, Parton Down telah melakukan perkembangan virus antraks dan toksin botulinum. Antara tahun 1940 hingga 1950-an, Parton Down juga melakukan penelitian senjata kimia berbasis agen saraf modern untuk mata-mata Inggris. Hingga kini Parton Down dikenal sebagai pangkalan militer paling rahasia dan kontroversial di Inggris. Keempat, Yulin Naval Base China, menjadi pangkalan militer Angkatan Laut China untuk kapal selam nuklir di pantai selatan Pulau Hainan, China. Berjarak 280 km dari Kepulauan Parcel di Laut Selatan China. Pulau Hainan sendiri memiliki 2 gua yang mampu menyembunyikan hingga 20 kapal selam nuklir. Departemen Pertahanan Amerika memperkirakan jika China memiliki 5 kapal selam nuklir tipe 094 yang masing-masing membawa rudal balistik JL-2, Yulin Naval Base juga memiliki dermaga kecil yang mampu menampung beberapa kapal perang China. Sebelumnya pada Februari 2008, China dilaporkan tengah membangun pangkalan bawah tanah berskala besar untuk pasukan angkatan lautnya. Itu tadi beberapa pangkalan militer paling rahasia yang ada di belahan dunia. Belakangan ini kabar mengenai perang di kawasan Timur Tengah masih berkelanjutan. Potensi perang antara Iran dan Amerika semakin meruncing setelah Iran menghujani garda revolusi pangkalan militer Amerika dan sekutunya dengan puluhan rudal di Irak. Perang tersebut dilakukan sebagai aksi balas dendam setelah Presiden Donald Trump memerintahkan membunuh Panglima Garda Revolusi Mayor Jenderal Wasim Soleimani. Dunia militer dan perang memang diketahui menjadi aktivitas yang merugikan banyak pihak. Namun ternyata, perang bisa mendongkrak ekonomi penjualan bagi perusahaan-perusahaan pembuat senjata. Produsen dan kontraktor militer mengalami peningkatan penjualan global pada tahun 2018 lalu. Total penjualan senjata mencapai 420 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sekitar 4,6% dibandingkan tahun 2017.
Studi terbaru mengatakan angkanya kembali melonjak 47% dibandingkan tahun 2002. Stockholm International Peace Research mengatakan bahwa perusahaan Amerika paling banyak diuntungkan selama perang berlangsung. Saat ini Amerika Serikat mendominasi penjualan senjata di berbagai belahan dunia. Negeri Paman Sam ini menjadi rumah bagi setengah dari 10 perusahaan senjata terbesar di muka bumi ini. Bahkan dari 100 perusahaan produsen senjata Amerika Serikat menyumbang paling besar di dunia. Berikut deretan perusahaan Amerika Serikat yang paling menguntungkan saat perang. Lockheed Martin Corp. Lockheed Martin adalah perusahaan pembuat senjata dan pertahanan terbesar di dunia. Perusahaan yang berada di Bethesda, Maryland ini menghasilkan keuntungan sebesar 47,23 US dollar. Perusahaan ini memiliki sekitar 70% dari penjualan bersih senilai 53,8 miliar US dollar pada tahun 2018. Penjualan bersih tersebut berasal dari pemerintah Amerika. Perusahaan Boeing merupakan salah satu perusahaan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Boeing sendiri menghasilkan keuntungan 29,15 miliar dolar dari penjualan senjata dan layanan militer pada tahun 2018. Kemudian Boeing mendapat keuntungan dari kontrak pertahanan sebesar 19%. Sebagian besar pendapatan Boeing juga berasal dari penjualan pesawat komersial. Northrop Grumman. Northrop merupakan perusahaan yang didirikan Hawthorne di California pada tahun 1939. Perusahaan ini dikenal sebagai pembuat bom siluman B-2. Menurut SIPRI, Northrop menghasilkan 26,19 miliar dari penjualan senjata dan layanan militer lainnya. Raytheon, perusahaan kontraktor pertahanan terbesar keempat di dunia ini, diketahui adalah pembuat senjata presisi jarak jauh yang berpusat di Waltham, Massachusetts. Perusahaan ini memiliki pendapatan sebesar 27,06 miliar US dollar pada 2018 dan 87% dari keuntungan tersebut didapat dari penjualan senjata dan kontrak pertahanan.